Tim Satgas Anti-Illegal Fishing menemukan keterlibatan oknum lain dalam dugaan suap dan perbudakan di Benjina. Jika terbukti benar, pemerintah akan menindak tegas oknum yang terbukti terlibat. Penyelidikan atas kasus perbudakan dan penyuapan oleh PT Pusaka Benjina Resources terus berlangsung. Selain mencari penyebab kematian sejumlah anak buah kapal, tim Satgas Anti-Illegal Fishing juga menemukan adanya kasus suap ke pihak lain di luar keterlibatan oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang ada satu keterangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Mereka menggelontorkan sejumlah uang setiap bulannya kepada berbagai oknum. Salah satunya adalah KKP. Aparat di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. Tetapi kalau saya baca dokumen yang dibuat oleh pemerintah, tidak hanya saya KKP. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih mendalami kasus penyuapan ini. Namun KKP pastikan akan menindak tegas pegawai yang terbukti terlibat. Kalau ringannya ya dimulai dari suatu koran, ya. Nah yang paling berat itu nanti ya dipecat. Dipecat tidak hanya dari jabatan, juga dipecat dari PNS ya. Sebelumnya, menyadari kasus ini menjadi sorotan dunia, Selasa pagi Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pencurian ikan ilegal atau illegal fishing. Pembentukan tim khusus kasus Benjina menjadi salah satu agenda ratas. Tim gabungan terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Bea Cukai, Kepolisian, dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Mengenai isu illegal fishing yang berkaitan dengan Benjina, ini juga tidak hanya menjadi masalah nasional, tapi juga sudah menjadi masalah internasional. Dan saya minta nanti juga dilaporkan. PT Pusaka Benjina Resources merupakan perusahaan industri perikanan yang beroperasi di kawasan timur Indonesia. Markasnya berada di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Perusahaan ini sudah beroperasi selama 17 tahun. Kasus perbudakan di perusahaan ini terungkap setelah sebuah media asing melansir hasil investigasinya. Berdasarkan laporan ini, perusahaan memperbudak ratusan orang Myanmar dengan mengurung dan menyiksa, sebagian sampai meninggal dunia. Totalnya terdapat 1.600 warga Myanmar dan Thailand bekerja di perusahaan ini. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengevakuasi 322 anak buah kapal PBR. Terdiri dari 256 warga negara Myanmar, 58 warga Kamboja, dan 8 warga Laos. 60 warga Myanmar masih menolak untuk dipulangkan dengan berbagai alasan. Di antaranya karena telah menikah dengan warga Indonesia dan masih menunggu pembayaran gaji. Selain pelanggaran ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengendus illegal fishing. Salah satunya berupa bongkar muat ikan di tengah laut tanpa laporan resmi. Untuk kelancaran seluruh praktik ini, PBR menyuap petugas pengawas di Benjina. Tim Liputan melaporkan untuk NET.